Baik, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Kevin Jonathan dengan NIM H1A022057. Pada hari ini saya akan mempresentasikan eee, apa sih itu solar cell, bagaimana cara kerjanya, bagaimana implementasinya, dan bagaimana struktur-struktur yang ada pada solar cell itu. Nah, sebelum kita lanjut, kita ke latar belakang dulu. Kenapa solar cell itu sangat dibutuhkan? Dalam era modern ini, krisis energi dan dampak negatif perubahan iklim telah mendorong manusia untuk mencari sumber energi alternatif yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Salah satu solusinya yaitu semakin mendapat perhatian adalah penggunaan solar cell atau sel surya. Panel surya merupakan inovasi teknologi yang mampu mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Ini juga yang menjadi penyebab kenapa solar cell itu banyak digunakan karena ya sumber energi sumber yang terbarukan dan yang alam sediakan yaitu matahari. Next, apa sih itu solar cell? Jadi, pengertian solar cell itu adalah suatu perangkat atau komponen yang dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik dengan menggunakan prinsip efek photovoltaik. Nah, yang dimaksud dengan efek voltaik itu adalah suatu fenomena di mana munculnya tegangan listrik karena adanya hubungan atau kontak dua elektroda yang dihubungkan dengan sistem padatan atau cairan saat mendapatkan energi cahaya. Nah, oleh karena itu, sel surya atau solar cell sering disebut juga dengan sel fotovoltaik. Fotovoltaik. Efek fotovoltaik ini ditemukan oleh Henry Becquerel pada tahun 1839. Jadi pada dasarnya sel surya ini merupakan dioda foto atau fotodioda yang memiliki permukaan yang sangat besar. Permukaan luas sel surya tersebut menjadi perangkat sel surya ini lebih sensitif terhadap cahaya yang masuk dan menghasilkan tegangan dan arus yang lebih kuat dari dioda foto pada umumnya. Contohnya, sebuah sel surya yang terbuat dari bahan semikonduktor silikon mampu menghasilkan tegangan setinggi 0,5 volt dan arus setinggi 0,1 ampere saat terkena cahaya matahari pastinya. Nah, besar tegangan dan arus ini tidak cukup untuk berbagai aplikasi, sehingga biasanya terdiri dari 28 sampai 36 sel surya. Bisa dilihat dari gambar yang ada di slide ini. Nah, itu 28 sampai 36 ini menghasilkan tegangan sebesar 12 volt yang berupa tegangannya DC ya. Nah, lanjut kita ke struktur solar cell. Apa aja sih yang ada di dalam solar cell itu? Yang pertama itu substrat atau metal backing. Substrat adalah material yang menopang seluruh komponen sel surya. Material substrat juga harus mempunyai konduktivitas listrik yang baik karena juga berfungsi sebagai kontak terminal positif sel surya. Sehingga umumnya digunakan material metal atau logam seperti aluminium atau molybdenum. Kedua, material material semikonduktor. Pastinya untuk menghantar dalam dunia kelistrikan pasti butuh namanya semikonduktor juga. Mengapa dibutuhkan? Karena merupakan bagian inti dari sel surya yang biasanya mempunyai tebal sampai beberapa ratus mikrometer. Material semikonduktor inilah yang berfungsi menyerap cahaya dari sinar matahari. Untuk kasus gambar di atas, semikonduktor yang digunakan adalah material silikon. Tapi ada juga selain silikon, banyak macam-macamnya. Salah satunya yaitu armopous silikon, ada cadmium telluride, ada. Selanjutnya ada kontak metal atau contact grid. Selain substrat sebagai kontak positif, di atas bagian material semikonduktor biasa dilapiskan material metal atau material konduktif transparan sebagai kontak negatif. Lapisan anti-reflektif. Reflektif cahaya harus diminimalisir agar mengoptimalkan cahaya yang terserap oleh semikonduktor. Oleh karena itu, biasanya sel surya dilapisi oleh lapisan anti-refleksi. Yang kelima, enskapsulasi atau cover glass, yang yaitu ya fungsinya untuk melindungi sel surya tersebut. Ini biasanya terbuat dari kaca ataupun mika. Kita lanjut bagaimana sih prinsip kerja solar cell. Simpelnya dulu, sel surya konvensional biasanya bekerja menggunakan prinsip PN junction, yaitu junction antara semikonduktor tipe P dan tipe N yang sudah kita belajar saat semester 2 lalu. Semikonduktor ini terdiri dari ikatan-ikatan atom yang dimana terdapat elektron sebagai penyusun dasar.
Nah, bisa dilihat di gambar, peran dari PN junction ini yang gambar pertama membentuk medan listrik sehingga elektron yaitu Hall-nya bisa diekstrak oleh material kontak untuk menghasilkan listrik. Ketika semikonduktor tipe P dan tipe N terkontak, maka kelebihan elektron akan bergerak dari semikonduktor tipe N ke tipe P, sehingga membentuk kutub positif pada semikonduktor tipe N, dan sebaliknya kutub negatif pada semikonduktor tipe P. Akibatnya ada aliran elektron dan Hall ini maka terbentuk medan listrik yang mana ketika cahaya matahari mengenai susunan PN junction ini maka akan mendorong elektron bergerak dari semikonduktor menuju kontak negatif, yang selanjutnya dimanfaatkan seperti listrik, dan sebaliknya, Hall bergerak menuju kontak positif menunggu elektron datang, seperti diilustrasikan pada gambar yang pertama. Nah, ini gambar yang kedua ini merupakan ilustrasi bagaimana cara kerja si solar cell ini. Jadi matahari yang menyinari solar cell, terus kemudian ya menggunakan prinsip PN junction, kemudian menghasilkan current atau arus listrik. Selanjutnya, implementasi solar cell. Seperti yang kita tahu, solar cell ini juga ya intinya ya sebagai solusi yang cukup cemerlang untuk pada zaman sekarang karena ya solar cell ini menggunakan energi yang terbarukan dari alam yaitu matahari. Dan apalagi biaya pemasangan, biaya perawatannya itu bisa dibilang cukup murah dibandingkan dengan sumber atau sumber energi lainnya. Hal lain menarik yakni pelanggan dapat menjual listrik yang disekan oleh panel surya kepada PLN. Jadi ringkasnya ketika Anda tidak membutuhkan listriknya pada siang hari, maka Anda dapat menjualnya ke PLN. Itu salah satu keunikan apa ya? Atau eh, fitur atau layanan yang diberikan oleh PLN. Jadi kita bisa dapat menjual listrik kepada PLN. Namun saat malam hari Anda harus membeli lagi listrik tersebut kecuali Anda memiliki cadangan listrik di dalam baterai. Sebelum memasang panel surya, Anda mungkin akan menerima tawaran beberapa jenis panel surya. Jadi nggak hanya itu aja juga panel surya dapat kita gunakan sebagai contoh sederhananya mengisi baterai yang kecil-kecil seperti baterai kalkulator itu juga menggunakan prinsip atau menggunakan ya solar cell ini yang ada di kalkulator contohnya. Nah, itu merupakan implementasi yang ada di kehidupan sehari-hari dari solar cell. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang solar cell ini. Jika ada kekurangan kata atau kekurangan informasi, saya minta maaf. Dan mungkin ada keterbatasan informasi, saya juga minta maaf. Terima kasih.